Berpikirannya bahwasanya Abi ini adalah orang tua yang jahat atau bengis karena tidak meninggalkan harta waris untuk anak-anaknya. Tugasnya Abi sebagai orang tua hanya mendidik kalian jadi anak-anak yang soleh dan solihah. Dan Abi yakin insya Allah kalian sudah mencapai martabat itu. Itu menurut saya punya abah dulu. Semoga saya demikian seperti yang dipilih oleh beliau. Di mana Abi didik sendiri pondok ini sampai selesai, kemudian Abi kirim ke Mekah, Abi kirim ke Madinah, Abi kirim ke Hadramut kalian, dan sekarang kalian sudah kembali kepada kami. Kami yakin kalian sudah menjadi soleh. Kalau sudah jadi soleh, kalian hidup di mana saja di penjuru dunia ini, di pelosok dunia ini, walaupun di ujungnya, walaupun di pelosoknya, walaupun di lembahnya, dimanapun, Abi yakin kalian akan hidup dengan sejahtera, aman, sentosa, bahagia, sehat, walafiat. Kenapa? Karena Abi berpegang teguh dengan dua ayat. Ini ayat yang disebutkan kalau kita punya anak yang soleh. Yang disebut oleh saya punya apa ketika 3 hari menjelang meninggal dunia. Apa kata beliau? Yang pertama adalah ayat yang saya sebutkan tadi, wahuai tawalla solih. Allah yang mengurus orang soleh. Jadi urusan yang paling kecil atau urusan yang paling besar, semuanya Allah yang mengurusnya. Asalkan kita punya anak yang soleh. Yang kedua, sesungguhnya banyak orang tertipu dengan dunia, kata beliau. Banyak orang yang cari dunia untuk merasakan nikmat di dunia itu, mendapatkan kebahagiaan dengan dunia itu. Padahal siapa yang sebenarnya mendapatkan kebahagiaan dengan dunianya hanya satu orang saja. Kalau kita bukan orangnya, berarti kita tidak akan mendapatkan kebahagiaan. Di mana saja posisinya, bagaimana saja. Karena apa? Semua yang berlaku dalam dunia ini sesuai dengan apa yang disampaikan oleh Allah Ta'ala. Siapa mereka? Allah Ta'ala telah firman, innal arda yarithuha ibadiyas sholihun. Kalau kita ingin anak kita atau kita sendiri menjadi orang yang bahagia, menikmati apa yang Allah berikan kepada kita, karunia rumah yang megah, mobil yang mewah, harta yang melimpah dan sebagainya, kalau kita orang soleh, kita akan menikmatinya. Tapi kalau kita bukan orang soleh, kita tidak akan menikmatinya. Hanya menjadi beban saja dunia itu. Banyak, tapi kita tidak ikut menikmatinya. Itu sesuai dengan firman Allah Ta'ala. Oleh karenanya, maka disinilah pentingnya kita itu betul-betul mendidik anak-anak kita supaya menjadi anak soleh. Tentunya pendidikan itu sudah diajarkan, dipaparkan, disebarkan oleh Nabi kita Muhammad SAW sebagai Nabi kita semuanya. Di dalam Al-Quran disebutkan, dalam hadis disebutkan bagaimana tata cara mendidik anak. Di antaranya adalah Allah Ta'ala firman dalam Al-Quran, ma farratna fil kitabi min syai'. Nggak pernah ada satu hal yang menjadi urusan daripada urusan manusia di dunia ini, urusan rumah tangganya, urusan kesehatannya, urusan apapun terkait dengan sosial bagaimanapun, itu semuanya sudah ada di dalam Al-Quran maupun hadis Nabi. Tidak ada yang ketinggalan, semuanya dijelaskan. Oleh karena di sini penting jalannya untuk kita bagaimana tata cara mendidik anak. Karena mohon maaf, tadi disebutkan temanya itu nggak cukup orasi, nggak cukup kita itu mengemukakan, memaparkan sebuah konsep saja, katanya begini, katanya begitu dan sebagainya. Kita perdengarkan, bahkan kita tulis di rumah, kita tulis di depan pintu rumah anak kita dan sebagainya, di depan pintu kamarnya dan sebagainya. Tidak cukup. Tapi mereka itu ingin bukti. Mereka itu ingin ketauladanan. Mereka itu ingin melihat sebuah panutan. Oleh karenanya, pahami benar-benar saudara-saudaraku semuanya, kaum muslimin, kaum muslimat rahimakumullah. Kenapa Nabi kita Muhammad SAW bersabda dalam hadisnya, kullu mauludin yuladu alal fitrah. Setiap anak itu dilahirkan dalam keadaan fitrah, suci, bersih, putih. Innama abawahu, hanya saja ayahnya yang menyebabkan kemudian anak itu menjadi Majusi, menjadi Yahudi, menjadi Nasrani, itu semuanya ayahnya. Dan ayahnya di sini, abawahu itu tidak disebutkan cuma ayahnya, tapi ayah dan ibunya, abawahu, kedua-duanya. Nah, disinilah makanya pahami benar-benar. Ada satu hal yang luput dari kita, perhatian kita, bahkan kita mengabaikannya. Kita tidak menyangka, ternyata sedemikian rupa pengaruhnya
kepada anak-anak itu. Apa itu? Ternyata anak-anak kita itu, dia akan merasa bahwasanya laki yang paling hebat di dunia adalah ayahnya. Laki-laki yang paling benar di dunia adalah ayahnya. Laki-laki yang memberikan ketauladanan yang paling terbaik itu adalah ayahnya. Ayahnya itu adalah seorang laki-laki yang paling segala-galanya. Begitu pula terkait dengan ibunya. Ibunya itu adalah wanita yang paling hebat, wanita yang superwoman, wanita yang paling bisa memberikan contoh, wanita yang paling baik, wanita yang paling jujur, wanita yang paling semuanya itu. Setiap anak akan merasa ibunya. Sebelum nanti dia itu beranjak ketika berumur akil dan balik, baru dia itu akan membedakan. Tapi sebelumnya sudah mencengkram di dalam pikirannya dan kemudian berakar sehingga menjadi sebuah tabiat. Oleh karena itu, maka pahami benar-benar yang kita lakukan semuanya itu akan terekam dalam benak, pikiran maupun hati anak-anak kita. Kenapa saya, mohon maaf, selalu saya ceritakan ayah saya? Kenapa saya selalu menceritakan ibu saya? Alhamdulillah, saya bangga dengan ibu saya. Dan saya sampai sekarang belum pernah melihat seorang istri solihah seperti ibu saya. Ibu solihah seperti ibu saya belum pernah. Alhamdulillah, ibu saya setiap 3 hari hafaal Quran. Alhamdulillah, demi Allah saya bersumpah, sampai sekarang saya tidak pernah dengar ibu saya itu berghibah seseorang, tidak pernah. Alhamdulillah, 27 tahun menemani ayah saya, nggak pernah berantem, nggak pernah marah, nggak pernah minta, nggak pernah membantah kepada ayah saya. Alhamdulillah, saya bangga menjadi anak daripada ibu yang luar biasa itu. Kenapa saya selalu bercerita semacam ini? Saya punya ayah, tidak meninggalkan harta waris. Selalu ceritakan bagaimana ayah saya begini dan sebagainya. Karena itulah sifat setiap anak. Apapun yang dilihat oleh anak tersebut, dari orang tua, ayah ataupun ibu, itu melekat dalam pikirannya. Sehingga nggak bisa kita bayangkan kalau seumpama ibunya suka TikTok-kan, Facebook-kan, dan sebagainya. Itu merasuk ke dalam hati anak-anak kita. Beda kalau seumpama anaknya itu melihat ibunya, ayahnya tahajud. Sehingga dia akan menceritakan, ayahku, ibuku sebelum subuh pasti dia sudah bangun. Ayahku, ibuku nggak pernah TikTok-kan, nggak pernah Facebook-kan. Ayahku, ibuku selalu yang di dunia itu pengajian. Ayahku, ibuku, itu selalu akan dibanggakan dan ingat, nggak bakal bisa dilupakan, itu akan menjadi sebuah saksi. Oleh karenanya, kita ini baik atau tidak, mohon maaf, bukan yang menentukan barometernya itu adalah tetangga kita ataupun orang lain, mitra kerja kita, sahabat kita, tidak. Tapi yang menentukan kita baik atau tidak itu adalah keluarga kita sendiri. Ayah kita, ibu kita, istri kita, anak kita, saudara kita. Mereka pertama kali akan diminta pertanggungjawaban dan persaksian oleh Allah Ta'ala. Bagaimana kamu melihat orang tersebut? Kalau kita dikatakan, kamu adalah ayah yang terbaik, kamu adalah anak terbaik, kamu adalah saudara yang terbaik, kamu adalah suami yang terbaik, berarti kita, demi Allah, pasti terbaik sisi Allah. Kenapa? Berdasarkan hadis Nabi, di mana dia bersabda, khairukum li ahli, wa ana khairukum li ahli. Yang terbaik di antara kalian, kalau kita ingin tahu, pejabatnya bukan, ulamanya bukan, pengurusnya bukan, tapi yang terbaik di antara kalian adalah siapa di antara keluarganya yang mengatakan engkau adalah yang terbaik di antara kami. Barometernya mereka. Oleh karena di sini pentingnya pendidikan itu luar biasa. Kalau seumpama kita harus misalnya memberikan contoh yang tidak baik, maka jangan dilakukan di depan anak. Ingatkan bagaimana kita itu mendapatkan, mengadopsi arahan dan pengarahan kepada orang tua. Kalau kita harus berantem, ya, suami istri kan tidak bakal sunyi daripada itu biasanya. Jangan di depan anak-anak. Kenapa? Itu akan ditiru. Anak nggak paham. Pertama kali pendidikan yang dapatkan itu adalah orang tuanya, terutama ibunya. Kenapa? Karena ibunya bersama anaknya dari semenjak di kandungan rahimnya, sampai disusuinya, sampai dirawatnya, terus sampai dia itu menjadi mumayyiz, sampai menjadi akil balik, itu kebanyakan bersama ibunya. Sehingga dikatakan oleh para ulama, awwalu madrasatin lil walad al-um. Ibu itu adalah pendidikan pertama yang dilaluinya, itu adalah ibunya. Artinya, bagaimana ibunya, itulah anaknya.
Jadi kalau ibu-ibu belum siap untuk menjadi ibu yang baik, jangan kawin dulu, Bu. Karena mohon maaf, mereka ini jadinya kita, atau sebaliknya, menjadi azab buat kita nanti di alam kubur. Kalau kita tidak pandai-pandai mendidik mereka. Kita lihat bagaimana Syekh Abdul Qadir Jailani radhiyallahu anhu wa arda. Beliau itu kenapa menjadi orang besar? Orang tuanya. Tidak ada satupun orang yang besar kecuali pasti orang tuanya. Kontribusi pada orang tuanya itu nomor satu, sebelum gurunya, sebelum teman-temannya, sebelum pondok pesantrennya, sebelum lembaga-lembaga yang lain, itu adalah orang tuanya. Kenapa orang tuanya? Karena selain pendidikan, di dalam pendidikan itu, di balik pendidikan itu ada sebuah unsur yang sangat penting. Apa itu? Yang pertama, unsur makanan. Ini unsur makanan ini adalah salah satu unsur yang kadang-kadang kita tidak pedulikan, tapi ternyata nanti di akhirat akan menjadi salah satu daripada pertanggungjawaban yang harus kita pertanggungjawabkan di depan Allah SWT. Di mana di dalam sebuah hadis yang diriwayatkan oleh Imam Ghazali dalam kitab Ihya Ulumuddin, beliau sampaikan bahwasanya ada satu orang yang sudah lulus dan lolos daripada hisab timbangan karena amal kebaikannya lebih banyak daripada amal keburukannya, sehingga tinggal divonis sebagai penghuni surga, masuk dalam surga. Ketika divonis, ternyata ada yang menuntut dari dalam neraka sana. Sehingga Allah Ta'ala berfirman kepada malaikat pada saat itu, sesuai dengan ceritanya Nabi, "Mah, tunggu, dengarkan, siapa yang menuntutnya dan apa isi tuntutannya?" Disampaikan semuanya oleh Nabi, dan semoga kita bukan termasuk dituntut oleh keluarga kita, tapi semuanya mendapatkan kebaikan dari kita, sehingga kita nanti kumpul bersama keluarga kita nanti bertanda dengan Nabi Muhammad SAW. Apa kata mereka? "Ya Rabbana, khudh haqqana minhu, fa innahu la yu'allimuna ma najhalu, wa kana yutimuna al-haram wa nahnu la na'lam." Ya Allah, aku minta keadilanmu, aku menuntut keadilanmu, karena aku sekarang berada di neraka gara-gara orang ini. Dulu aku waktu di dunia tidak pernah aku diajarkan sesuatu yang harusnya aku ketahui. Itu tanggung jawab kita. Yang kedua, dulu aku waktu di dunia diberikan asupan yang haram, sementara kami tidak tahu kalau itu adalah asupan yang haram. Padahal sudah dijelaskan di dalam hadis itu kan, anak-anak kita menuntut dan berkata begini, kami tidak tahu kalau itu adalah asupan haram. Padahal kalau kita makan asupan yang haram dalam keadaan, dalam posisi tidak tahu, nggak haram dosa, nggak dosa. Misalnya mohon maaf, saya dikasih minuman, ternyata minuman ini adalah minuman khamar, arak. Dosa, nggak boleh kita minum. Tapi kita nggak tahu, kita disuguhi orang, kita minum, dosa apa tidak? Nggak dosa, karena tidak tahu. Tapi masalahnya, efeknya adanya, imbasnya adanya. Alhamdulillah saya nggak pernah minum, semoga tidak pernah minum sampai meninggal dunia. Minum khamar. Nah, kemudian saya minum satu tenggak saja karena saya tidak biasa minum. Kira-kira saya mabuk nggak? Mabuk tidak? Saya nggak pernah. Mabuk, walaupun satu tenggak, mabuk. Tapi dosa apa tidak? Nggak dosa, tapi mabuknya tetap. Itu masalahnya. Jadi pengaruh itu tetap berada dan berlaku dalam diri anak, sehingga Nabi kita Muhammad SAW mengimbaukan kepada kita dan mengatakan, man akalal halala atau ajawarihu sya'at am abad alimat awalam ta'lam, wa man akalal harama atau jawarihu sya'at am abad alimat awalam ta'lam. Yang artinya, barang siapa yang makanannya halal, mau tidak mau, anggota badannya itu akan digunakan untuk ketaatan demi ketaatan. Tapi yang makanannya syubhat apalagi haram, maka mau tidak mau anggota badannya itu akan digunakan untuk yang haram, untuk kemaksiatan dan yang haram. Ini disebutkan Nabi SAW. Oleh karena itu yang pertama. Di balik pendidikan, sebelum pendidikan kita terapkan, ini yang paling utama, makanan harus halal. Dulu ibu-ibu di zaman Imam Ghazali itu dikatakan bahwasanya perempuan di zaman itu banyak di antara mereka yang solihah, sedikit yang tolihah. Sehingga mereka itu ketika suaminya itu akan pergi mencari rezeki, mereka berkata begini, suamiku, jangan kau bawa ke rumah ini makanan yang tidak halal. Kami tahan untuk merasa lapar, tapi kami tidak tahan untuk merasakan panasnya api neraka. Itu dulu. Tapi sekarang lain lagi, slogannya beda. Abang, kamu cari uang.
Dapat uang, abang aku sayang. Tapi abang nggak bawa uang, aku tendang. Itu yang ada sekarang ini. Nggak peduli mau dari mana, yang penting bawa uang. Ini berbahaya sekali. Berbahaya sekali. Jangan kita katakan, oh sekarang itu susah. Jangankan yang halal, yang haram saja susah. Itu slogannya setan. Nggak mungkin. Hanya saja yang membuat kita itu nggak bisa mendapatkan uang karena itu gengsi. Pekerjaan semuanya yang halal itu adalah pekerjaan yang dibolehkan Allah Ta'ala. Subhanallah. Ada salah satu contoh. Ada seseorang yang soleh. Dia punya mertua, dia punya besan yang soleh juga. Terkenal besannya, tapi dia nggak terkenal. Sehingga kemudian besannya ini dia jual minuman sari buah di rumahnya. Ketika dia jual, tiba-tiba ada salah satu yang tahu bahwa dia itu adalah biasanya orang alim yang terkenal itu. Akhirnya apa? Dia bilang, antum fulan, antum kan biasanya fulan itu yang alim